Halo semuanya, nama saya Doandi dari Universitas Universal Prodi Teknik Perangkat Lunak dengan NIM 2022-133012. Oke, pada video ini merupakan video kedua dari menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pada video ini kita akan membuat configuration pada router. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menambahkan router pada halaman kosong ini. Dengan pergi ke bagian network device, kemudian routers, dan pilih router yang kita inginkan. Di sini kita pakai PT router. Kemudian kita klik pada PT router. Di sini dia akan tampak 4 bagian itu physical, config, CLI, and attributes. Kemudian pada router ini kita bisa melakukan rebooting atau menyalakan ulang, restart router, yaitu kita bisa lakukan dengan di bagian physical device view, kita ke bagian kanan. Di samping kabel ini, ada tak sebuah tombol power. Kita bisa mengkliknya untuk mematikan dan menyalakan. Sekarang router sedang rebooting. Kita bisa ke bagian CLI atau command line interface untuk melihatnya. Nah, ini tanda kalau dia sedang rebooting. Oke. Kemudian setelah rebooting selesai, dia akan menunjukkan pertanyaan seperti ini. Kita jawab saja no. Kemudian kita sudah masuk ke bagian router. Oke, pada router ini ada 3 mode yang bisa kita akses. Yang pertama adalah user exit mode, yaitu yang sedang kita pakai sekarang ini, yang ditandai dengan tanda lebih besar. Kemudian ada privilege exit mode dan global configuration mode. Sekarang kita akan masuki dulu privilege exit mode dari user exit mode ini dengan mengetikkan enable. Nah, sekarang kita sudah berada di privilege exit mode. Pada privilege exit mode ini kita bisa lihat perbedaannya adalah pada tanda lebih besar dan tanda tagar ini. Kemudian kita bisa masuk ke global configuration mode dari privilege exit mode dengan mengetikkan configure terminal. Oke, sekarang kita sudah tahu ada 3 mode yang bisa kita akses. Nah, selain ada 3 mode ini, pada command line interface ini kita bisa melakukan banyak hal lagi. Seperti kita bisa menerapkan password untuk masuk pada user exit mode dan pada user exit mode dan preferred exit mode. Kemudian kita juga bisa menerapkan banner MOTD. Terus kita bisa melihat juga configuration yang sudah kita buat. Dan kita juga bisa mengubah nama dari router. Nah, pertama kita akan buat dulu. Kita ubah dulu nama router sesuai kita inginkan. Yaitu dengan berada di mode config global configuration, terus mengetikkan hostname diikuti dengan nama yang kita inginkan. Contohnya router saya. Nah, sekarang namanya sudah berubah menjadi router saya. Kemudian kita akan coba membuat password untuk masuk ke privilege exit mode, yaitu dengan mengetikkan enable password. Password yang kita inginkan, contohnya kita isi saja kunci. Baiklah, sekarang password sudah ada dan kita bisa mengetesnya dengan kembali ke user exit mode, yaitu dengan mengetikkan exit, kemudian exit lagi. Nah, kemudian kita coba enable untuk masuk ke privilege exit mode. Sekarang kita bisa lihat kita harus mengisi password. Password yang kita harus isi adalah password yang kita buat ini, yaitu kunci. Nah, sekarang kita sudah berada di. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat password untuk masuk ke user exit mode. Pertama kita harus masuk dulu ke global configuration mode. Cara yang pertama kita harus lakukan adalah dengan memasuki mode line console, yaitu dengan mengetikkan line console 0. Kemudian sudah masuk config line, kita ketikkan aja password. Terus isikan password kita inginkan. Contohnya, kita isi aja Indonesia. Nah, sekarang password sudah ada, tapi dia belum diaktifkan. Kita bisa aktifkan password yang kita sudah buat ini dengan mengetikkan login. Nah, sekarang password sudah aktif dan sudah ada. Kita bisa kembali exit untuk melihatnya.
Nah, sekarang dia sudah minta password untuk masuk ke user accept mode. Baiklah, password yang kita tadi buat adalah Indonesia. Kemudian enable kunci. Kemudian kita selain kita membuat password, dapat kita katakan bahwa password yang kita buat sebelumnya ini tidak terenkripsi. Kita bisa melihatnya melalui running config. Yaitu pertama kita harus masuk ke refresh mode terlebih dahulu, kemudian mengetikkan show running config. Dapat kita lihat ini adalah configuration yang sudah kita buat dari beberapa hal tadi. Pertama, hostname, kemudian password. Nah, dapat kita lihat bahwa password tidak terenkripsi dengan baik karena dia masih berbentuk plain text. Nah, sekarang kita akan coba membuat passwordnya menjadi terenkripsi. Caranya adalah kita masuk dulu ke bagian global configuration, yaitu configure terminal. Kemudian kita masukkan enable script. Kita masukkan kunci ini, password baru yang kita inginkan. Yaitu contohnya saja kita masukkan pensil ya. Sekarang script password telah berubah. Kita bisa melihat dari global config. Melihatnya lagi pada bagian running configuration tadi. Yaitu show running config. Nah, sekarang kita bisa lihat enable script. Ini adalah password yang sudah kita buat nih. Dan otomatis password ini yang kita buat ini akan menggantikan password kunci sehingga password kunci ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Yuk, kita coba dulu. Coba kita kembali ya untuk mengetesnya ya. Pertama kita isi Indonesia, kemudian enable. Kemudian passwordnya, coba kita isikan password yang sebelumnya, yaitu kunci. Lihat, dia tidak mau masuk. Dan makanya kita harus mengisi dengan password yang sudah kita buat, itu yang baru, yaitu pensil tadi. Oke. Kemudian, setelah kita bisa melihat running configuration, mengubah hostname, dan mengubah password, kita juga bisa menerapkan banner MOTD atau ucapan selamat datang ketika kita login. Baiklah, caranya adalah kita masuk dulu ke global configuration mode. Configure. Kemudian kita ketikkan banner MOTD diikuti tanda 2 sama dengan sebagai pembatas kalimatnya. Kita isikan kalimat kita mau di dalam 2 tanda sama dengan ini. Contohnya kita isi aja selamat datang. Nah, kita bisa melihatnya dari kembali ke exit. Lihat, sekarang ini sudah ada banner selamat datang ketika kita pertama kali login. Oke. Kemudian semua konfigurasi yang sudah kita buat ini tersimpan di dalam RAM sehingga hanya berlaku pada running configuration. Yaitu jika kita mereboot atau merestart router ini, maka semua perubahan yang kita buat ini akan menghilang. Kita bisa mengetesnya. Tuh, mematikan dan nyalakan. Lihat. Nah, kita bisa lihat namanya sudah kembali lagi di router. Padahal sebelumnya kita sudah mengubahnya menjadi nama router saya. Dan sekarang coba masuk enable. Lihat, dia sudah tidak meminta password untuk memasuki mode ini. Lalu, bagaimanakah cara kita membuat
setiap kita merestartnya, dia ke save alias tidak berubah yang kita buat. Yaitu kita harus mengcopy semua configuration tadi ke startup configuration sehingga dia tersimpan di dalam router dengan baik. Tapi pertama kita buat dulu semuanya, semua configuration yang kita ingin buat. Configure. Kita buat hostname my router. Kemudian benar motd. Halo, selamat datang. Kemudian kita buat password juga, enable secret kunci. Kemudian line console untuk membuat password ke user exact mode. Dan passwordnya. Dan password kita isikan aja Indonesia seperti sebelumnya. Kemudian login. Exit untuk keluar dari line mode. Dan caranya kita untuk mengcopy semua perubahan yang kita buat ini dari running configuration ke global configuration, kita bisa menggunakan copy running config startup config. Nah, tapi sebelumnya kita coba lihat dulu running config kita buat ini. Show running config. Dan kita akan bandingkan nanti persamaannya. Password Indonesia login. Kemudian ada juga di sini banner metodenya halo selamat datang, dan kita bisa lihat script passwordnya terenkripsi dengan hostname my router. Kita lakukan dengan cara mengetikkan copy running config ke start config. Show start. Kita bisa melihat dulu coba dengan show startup config. Nah, kita bisa lihat ini sama, enable scriptnya 5 dan terenkripsi, no IP address, shutdown, banner motd, password Indonesia. Nah, kita bisa mencoba lagi dengan merebooting untuk mengetes apakah ini hilang semua yang kita sudah copy sebelumnya itu. Nah, kita bisa lihat dia minta password. Semua konfigurasi yang kita buat sebelumnya tidak hilang karena dia sudah di copy ke bagian startup config, sehingga setiap kita merebootingnya dari startup config dan copy balik ke running config untuk menampilkan untuk membuat agar save file-nya tidak hilang. Oke. Sekian saja tutorial configuration pada router. Jika saya ada salah, saya mohon maaf dan dadah.